Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Masya Allah kembali lagi di channelnya Ummu Alia. Nah, aku share lagi kegiatan untuk hari ini. Ini masih di momen liburnya Alia, jadi aku kegiatannya masih di rumah seputaran kegiatan ngurus rumah tangga, ngurus Alia dan lain-lain tentunya ya. Ada juga kegiatan di luar, semisal kajian atau hal lainnya lah ya teman-teman, sebagai ibu yang nampak baik-baik aja, nampak santai-santai aja, padahal di rumah itu full ya, kita sibuk. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk meraih cita-citanya, mengurusi semua keluarga tercintanya. Amin. Nah, ini aku lagi ngegosok atau nyetrika baju ya teman-teman. Jadi ini tuh lagi musim mendung. Kemarin pulang dari Bogor ceritanya, pulang jalan-jalan, cuciannya banyak banget. Jadi kita nyucinya tuh sekitaran 5 ember gitu teman-teman, dan lagi musim hujan jadi kurang enak dilipatnya. Jadi ini aku setrika semua. Biasanya aku nyetrikanya nggak semua teman-teman, hanya bagian-bagian tertentu aja yang aku setrika, misalnya seragam, baju-baju untuk sholat, gamis gitulah, baju-baju penting. Kalau untuk daleman sama baju hari-hari biasanya aku hanya lipat aja ya teman-teman, nggak semua disetrika. Nah, karena ini agak lembab jadi aku setrika semuanya, dari mulai baju harian maupun baju yang formal. Nah, selesai aku setrika baju, lanjut aku mau ke sekolahan. Hari ini jadwal membeli LKS dan buku paketnya Alia gitu teman-teman. Bukan buku paket sih, tapi LKS sama tematik untuk semester 2. Dan sekaligus aku membayar SPP karena sekarang udah masuk di 4 Januari. Jadi bulan Januari aku mau bayar SPP. Dan ini di rumah maaf banget masih berantakan karena si kakak tidur sembarangan. Tadi nonton tiba-tiba pules. Oke, sekarang aku lanjut, udah siap-siap, lanjut aku mau manasin motor. Dan ini Alia juga udah siap dengan gamis syar'inya, jadi udah nampak dewasa ya teman-teman. Nah, ini juga banyak yang nanyain outfitnya Alia itu beli di mana, linknya gitu. Nah, ini aku jahit sendiri teman-teman. Untuk baju-baju syar'inya Alia aku bikin sendiri, desain sendiri, beli bahan sendiri, dan jahit sendiri. Jadi tidak ada linknya. Kenapa? Karena aku yang pertama lebih hemat, yang kedua aku bisa jahit, dan yang ketiga tentu lebih sesuai dengan keinginan untuk jenis bahan, ukuran, dan model tentunya. Nah, oke, sekarang kita mau on the way ke sekolah. Lumayan jauh sih teman-teman, karena ini kan aku udah pindah di Cibitung, sedangkan Alia sekolahnya di Tambun, jadi kita sekolah ke beda kecamatan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai jalan sekalian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Karena sejauh ini aku memang jarang upload, baru kemarin aja pas jalan-jalan ke Bogor. Karena memang kemarin tuh sempet semangatnya padam gitu ya untuk bikin konten untuk video YouTube. Biasanya aku cuma bikin reels aja yang memang durasinya pendek. Sekalian aku ngenalin jalan baru atau tempat baru ke teman-teman. Nah, ini aku tinggal di Cibitung, tepatnya di perumahan Permata Regensi Cibitung. Nah, buat teman-teman yang tinggal di area Cibitung, dan banyak juga yang DM Cibitungnya di mana. Nah, aku masuk ke Desa Wanasari ya guys. Ini aku baru keluar dari rumah, dari jalan atau blok aku tinggal di blok B. Ini aku keluar dari blok B, dan perumahan aku lumayan rame gitu karena memang udah lama gitu ya, perumahannya udah sekitar 25 tahun, jadi aktivitasnya udah padat. Ini aku mau pakai jalan yang nerobos aja gitu melalui perumahan-perumahan, nggak pakai jalan raya supaya nggak terjebak macet, karena yang namanya Tambun Cibitung itu macet minta ampun. Jadi aku pakai jalan Tridaya aja. Nah, ini tuh udah masuk Tridaya 2. Jadi dari perumahan Permata Regensi ke Tambun itu cuma nyebrang aja udah masuk ke Tambun gitu teman-teman. Jadi cuma perbatasan aja. Jadi aktivitasnya lebih banyak ke Tambun Selatan. Ini aku masuk di perumahan Tridaya 2. Ada banyak teman-teman juga yang nanya soal cara beli rumah cash ke aku.
gimana caranya dan kisahnya seperti apa. Sebenarnya aku udah share di Instagram ya teman-teman. Aku buat highlightnya di sana yang judulnya rumah gitu. Tapi di sini mungkin secara garis besarnya aja. Jadi alhamdulillah di sini mungkin sedikit aku ceritakan. Yang ngikutin aku hanya di YouTube pasti nggak tahu ya teman-teman. Jadi aku tuh beli rumah di daerah Cibitung, tepatnya di Desa Wanasari dengan cash gitu alhamdulillah. Dan banyak yang nanya caranya gimana buat dapetin cash. Jadi kebetulan suami itu perusahaannya memang lagi kurang baik gitu ya di 5 tahun ke belakang, dan bertepatan dengan bulan September kemarin fix semuanya ada pemutihan. Bukan hanya suami aja tapi semuanya memang di PHK gitu teman-teman. Jadi kita udah memutusin untuk pulang ke Karawang, udah sekitar 99% lah kita pulang ke Karawang karena bertepatan dengan jatuh temponya rumah yang kita kontrak gitu di bulan Januari. Tapi bismillah ada informasi ada rumah dijual di sini, dan saat itu juga suami ada informasi juga di hire lagi. Jadi selain dapat uang PHK, suami tuh nggak kehilangan pekerjaan gitu teman-teman. Akhirnya pertolongan Allah itu tiba setelah 10 tahun menanti. Kekurangan dari uang pesangon itu ya kita ada tabungan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kita dapat rumah cash di daerah Cibitung ini. Gitulah secara singkatnya teman-teman. Sebenarnya kisahnya lebih panjang dari itu, lebih ribet dari itu, tapi kita nggak mau berbagi yang dukanya ya, udah yang suka-sukanya aja. Yang mau tahu lebih banyak teman-teman bisa main aja ke Instagram dan cek di sorotan kategori rumah. By the way, ini kita udah masuk di area sekolahnya Alia di Kampung Rukem, tepatnya di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ping 03 Tambun Selatan. Nah, jarak untuk rumah ke sekolah saat ini lebih jauh ya teman-teman, makanya aku pakai anggaran dana bensinnya ditambahin dari dulu 100.000 sekarang 150.000. Mengingat jarak yang lumayan jauh, otomatis bahan bakarnya juga bakal nambah gitu. Dulu ke sekolah paling 3 menit, 4 menit paling lama gitu, sekarang sampai 7 menitan gitu guys. Alhamdulillah udah sampai ke sekolah. Ini pekarangan lengang banget, aku positif aja, kita belum ngantri gitu kan. Biasanya kalau lagi pas beli buku paket itu ngantri, tapi ternyata pas masuk ke dalam ibu-ibu udah ngantri banget. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita juga udah di sekolah, masa pulang lagi, kita ikut ke antrian aja. Nah, kita udah ada di antrian. Lihat bukunya banyak banget teman-teman. Ini juga ibu-ibu siap-siap mengantri sama dengan aku. Dan untuk pengambilan buku paket dan LKS ini sebenarnya nggak digabung semua kelas ya. Ini cuma hanya kelas 3 dan 4. Sedangkan kelas 1, 2, 5, 6 itu beda hari karena memang kita muridnya banyak banget. Oke teman-teman, ini bagian aku maju dan aku juga udah ngebayar SPP serta buku LKS-nya. Alhamdulillah udah tenang dan plong kalau SPP udah dibayar, semua kewajiban sekolahnya Alia udah lunas aku bayar gitu ya. Udah tenang, dan sekarang lanjut aku mau pulang. Rencana mau ke pasar dulu untuk beli kebutuhan di dapur, sama juga aku mau beli susunya Alia. Sekarang Alia lebih rajin minum susu, entah kenapa dulu itu dia nggak mau minum susu ya, tapi setelah menjelang umur 9 tahun Dede malah doyan susu. Jadi kita mau ke toko susu sama ke pasar. Nah, ini aku udah pulang dari pasar tapi nggak sempat kuliput sebab tahu sendiri Alia rempongnya minta ampun kalau ke pasar. Di jalan sempat jajan es krim dan lanjut aku eksekusi bahan-bahan yang aku beli tadi. Untuk belanjaan kali ini juga aku nggak banyak-banyak banget. Pokoknya kalau beli-beli bareng Alia itu nggak bisa santai teman-teman, karena dia itu tipikal yang nggak bisa ngambu yang bau-bau pasar gitu. Pokoknya muntahnya muntah beneran sampai keluar air mata. Jadi kasihan akunya gitu. Jadi kita belanja cuma untuk stok 3 hari. Ada sayur asam, ada ikan asin, ada juga ayam yang memang di abang keliling jarang ada, aku beli gitu.
Nah ini aku mau masukin bumbu halusnya. Tadi udah aku blender, ada kemiri yang udah disangrai, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting. Terus aku masukin setelah mendidih si bahan-bahan yang sekiranya keras ya. Tadi aku rebus terlebih dahulu. Ada kacang tanah, jagung, biji melinjo, dan lain-lain. Dan setelah empuk, aku masukkan bumbu yang sudah di blender. Aku tambahkan juga seasoningnya, ada garam, merica, penyedap. Pokoknya sayur asem dengan selera selera rumahan aja gitu. Ada gula merah, terus aku juga menambahkan asam kandis ya teman-teman, biar lebih asam, karena aku nggak punya asam jawa, jadi pakai asam muda bawaan dari si sayur asamnya. Dan aku tambahkan sedikit perasan jeruk lemon, karena suami emang kalau sayur asam itu wajib asam banget gitu ya dan harus medok, nggak bisa bening katanya gitu. Nah ini juga aku udah masukin bahan-bahan yang aku kecualikan tadi, yaitu kacang panjang, terong, dan daun melinjo. Ini aku tutup kembali dan aku ditunggu yang satunya lagi mau goreng sambelan. Ini sambelannya nggak ada cabai rawit orange, jadi adanya cabai rawit hijau, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Ini aku goreng aja. Dan aku mau bikin sambalnya sambal yang tanpa terasi, karena suami kurang suka sambal yang pakai terasi. Jadi selera kita aja gitu teman-teman untuk masakan hariannya. Nah selama aku masak tadi ada bang paket gitu ya, manggil-manggil di depan, jadi aku buka paket dulu ya teman-teman selagi nungguin sayur asamnya mateng. Jadi kemarin aku check out teko ceret gitu ya, teko yang untuk rimpang, karena aku tuh lihat teko itu tuh gemes banget. Dan memang teko yang punya aku udah melewat dan udah aku kasih sama abang-abang rongsok gitu. Sebenarnya masih berfungsi, cuman udah nggak enak pegangannya dan ada yang lebih butuh, ya udah aku kasih aja. Dan ini aku udah beli yang baru. Menurut aku sih ini worth it ya teman-teman. Kemarin lihat di galeri pembelinya tuh semua pada puas sama produknya, dan ternyata alhamdulillah pas nyampe lihat produknya aku udah suka banget. Jadi aku rekomendasikan ke teman-teman. Tampilannya estetik seperti ini, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini harga 49.000. Dan aku kebingungan ini nerapin apanya ya, ini ya kawatnya ya. Akhirnya ketemulah gitu, ternyata dari dalam. Ini udah anti panas, bisa digunakan untuk masak air gitu teman-teman, untuk pagi-pagi bikin teh manis, bikin air rimpang gitu ya. Pokoknya recommended. Oke teman-teman, udah selesai untuk konten kali ini, untuk vlog kali ini aku mau makan dulu. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari kita makan.